Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sari Fatmi Anggani dari kelas PTIKE dengan NIM 2202 09502044. Beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menjelaskan infografis yang telah saya buat. Di bab 2 nomor 1 ada hakikat dan urgensi identitas nasional. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah kata identitas dan kata nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dari bahasa Inggris. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Misalnya, dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak, atau disingkat dengan NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan Anda? Tentu, Anda menyimpan sejumlah pertanyaan. Misalnya, terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang identitas nasional, seperti mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Bagian C, menggali sumber historis, sosiologi, politik, tentang identitas nasional Indonesia. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua, bahasa negara Bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Nomor 3 yaitu Lambang Negara Garuda Pancasila.
Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Nomor 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Nomor 5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan nomor 6. Dasar Falsafah Negara Pancasila. Nomor 2. Dinamika dan tantangan identitas. Bagian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Bagian E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Bagian F. Rangkuman tentang identitas nasional. Bab 3. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Yang kedua, jenis integrasi. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, integrasi versus disintegrasi. Makna integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar tahun 1996, pengertian integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, menurutnya pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nomor 2. Jenis integrasi. Yang pertama, integrasi politik. Dalam integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, integrasi ekonomi. Berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lain sebagainya. Nomor 3. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nomor 4. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan,
keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Bab ketiga. Nomor 4. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Bagian B. Menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Bagian C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Nomor 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Nomor 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Bagian A, adanya ancaman dari luar. Bagian B, gaya politik kepemimpinan. Bagian C, kekuatan lembaga-lembaga politik. Bagian D, ideologi nasional. Bagian E, kesempatan pembangunan ekonomi. Berikutnya, bagian D, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, dinamika integrasi nasional Indonesia. Ada 5 bagian, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Bagian F, rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. Bagian G, praktik kewarganegaraan. Bab 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar? Pada bagian bab 4 ini, pembahasan nomor 5 yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia ada di bagian nomor 1, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nomor 2, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan pada bab keempat ini, pembahasan nomor 6, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia, ada pada nomor 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Dan ada pada nomor 5, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya nomor 6, yaitu rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada pada nomor 7, yaitu praktik kewarganegaraan.